Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Hulandari. Saya dari kelas D1 Prodi PJJ Pendidikan Agama Islam. Pada mata kuliah studi Al-Quran dan Hadis ini, saya akan mempresentasikan materi yang sangat fundamental dalam studi keislaman kita. Apa sih? Yaitu Asbabun Nuzul Al-Quran. Ini adalah kunci untuk kita melihat Al-Quran bukan sekedar teks, tapi juga sebagai petunjuk hidup dan dinamis. Oke, mulai dengan definisinya. Secara bahasa, Asbabun Nuzul adalah penggabungan kata ashab yang berarti sebab atau penyebab, dan an-nuzul yang berarti turun. Secara terminologi, asbabun nuzul adalah peristiwa, pertanyaan, atau kejadian yang melatar belakangi turunnya suatu ayat atau beberapa ayat Al-Quran. Jadi, intinya Al-Quran itu tidak turun secara acak. Ayat-ayatnya turun yang jadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat tersebut berfungsi sebagai jawaban, penjelasan, solusi, hukum, atau teguran terhadap masalah yang timbul saat ini. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah petunjuk yang sangat relevan dengan kehidupan nyata. Asbabun nuzul diklasifikasikan menjadi dua jenis utama berdasarkan perbandingan antara jumlah sebab dan ayat yang turun. Yang pertama adalah ta'addud al-ashab wa an-nazil wahid, yaitu banyak sebab satu ayat yang turun. Ini terjadi ketika ada beberapa peristiwa berbeda yang terjadi, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menurunkan satu ayat saja untuk mencakup semua kasus tersebut. Ayat ini dirumuskan secara umum, tetapi maknanya mampu memberikan hukum dan solusi atas sebab yang melatarinya. Yang kedua adalah ta'adud an-nazil wa al-ashab wahid. Ini kebalikan dari yang pertama, yaitu satu sebab banyak ayat yang turun. Satu peristiwa besar atau penting menjadi latar belakang diturunkannya banyak ayat atau satu rangkaian ayat yang mungkin turun secara bertahap. Ini menunjukkan bahwa peristiwa tunggal tersebut sangat penting sehingga memerlukan penjelasan hukum yang komprehensif dan mendalam. Oke, sekarang kita masuk ke poin terpenting, yaitu urgensi dan kegunaan asbabun nuzul. Para ulama sepakat bahwa ilmu ini adalah kunci tafsir, seperti yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah. Pengetahuan tentang sebab akan melahirkan pengetahuan tentang akibat. Seseorang tidak akan mencapai pemahaman yang baik jika mengabaikannya. Mengapa ini mendesak? Karena tanpa konteks ini, kita beresiko melakukan kekeliruan fatal dalam penafsiran dan penerapan. Muhammad Jirin menjelaskan ilmu ini membantu mengetahui hikmah di balik syariat, mengetahui pelaku dan konteks penerapan ayat, serta menentukan apakah pesan ayat itu khusus atau umum. Singkatnya, asbabun nuzul menjadi tolak ukur kita untuk mengkontekstualisasikan teks di Al-Quran, ayat yang ada di Al-Quran di setiap ruang dan waktu. Dalam kajian syariah, asbabun nuzul memiliki 3 fungsi spesifik yang menjadi krusial. Yang pertama adalah mengetahui
mengetahui hikmah syariat, kita dapat melihat proses penetapan hukum yang manusiawi. Misalnya, larangan minuman keras yang diturunkan secara bertahap dalam 4 tahapan menunjukkan perhatian syara' terhadap kepentingan umum. Yang kedua, memberikan kejelasan ayat. Ashab an-nuzul membantu mengatasi keraguan terhadap makna ayat. Contohnya, penjelasan Aisyah radhiyallahu anhu terkait tidak ada dosa dalam hukum syar'i yang ternyata menolak keyakinan jahiliyah bahwa sa'i itu perbuatan dosa. Yang ketiga adalah mengkhususkan hukum atau taksis. Ini adalah fungsi hukum yang paling penting. Dengan mengetahui sebabnya, kita bisa memahami bahwa suatu hukum dapat dikhususkan terbatas pada sebab tersebut. Seperti kasus zihar di surat Al-Mulk. Ini membantu kita memahami apakah suatu ayat berlaku umum atau khusus. Sebagai penutup, mari kita lihat manfaatnya dalam dunia pendidikan dan pribadi. Mana Al-Qatan menjelaskan bahwa Ashab an-nuzul adalah alat pendidikan yang paling efektif. Kisah-kisah ini menjadi media yang membangkitkan perhatian dan minat audiens. Seorang guru tidak perlu membuat pengantar yang rumit. Cerita di balik ayat sudah cukup untuk memusatkan potensi intelektual pelajar. Terakhir, pengetahuan ini membantu memperkuat memori dan hafalan kita terhadap ayat-ayat Al-Quran. Pertalian antara sebab dan akibat akan membuat wahyu menjadi lebih mantap dan terlukis jelas di dalam ingatan kita. Dengan demikian, asbabun nuzul bukan sekedar catatan sejarah, melainkan jembatan yang menghubungkan kita sebagai umat Islam dengan kebijaksanaan ilahi yang tertuang pada konteks sejarah. Demikian presentasi dari saya mengenai asbabun nuzul Al-Quran. Semoga materi ini dapat memperkaya pemahaman kita. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.